Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Selasa 2 Juni 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Geming. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu lewat renungan harian keluarga Geming yang disiarkan oleh Geming Maraka Pasalakin Channel. Engkau berkati kami Bapa, firman-Mu menguatkan kami. Pujilah Engkau, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, takutilah dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata takutilah asal kata takut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Merasa gentar, takwa, segan, hormat, tak berani, gelisah, dan khawatir. Menurut bahasa Yunani, punya dua arti, yaitu phobos, rasa takut, panik, dan phobeomai, merasa takut. Dalam bahasa Inggris, phobia, rasa takut, atau ketakutan. Jadi frasa takutilah dia adalah perintah untuk takut kepada Tuhan Allah dalam artian takwa dan menghormati, serta melakukan dengan setia perintahnya. Dalam konteks bacaan hari ini, Lukas 12 ayat 4 dan 5, Yesus Kristus mengajarkan, jangan takut kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan penguasa Romawi yang dapat membunuh tubuh namun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yesus Kristus menunjuk pada siapa yang harus mereka takuti, yaitu Tuhan Allah yang membunuh musuh-musuhnya dan mempunyai kuasa untuk melemparkan orang-orang ke dalam neraka. Kuasanya tidak ada yang dapat menghalangi. Kata neraka dalam bahasa Yunani, Gehenna, tempat hukuman abadi yang penuh dengan siksaan. Bahasa Ibrani, Sheol, atau alam maut, dunia orang mati, tempat kebinasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan. Yesus Kristus mengajar murid-muridnya, takutilah dia yang berkuasa melemparkan orang ke neraka, bukan takut kepada penguasa dunia yang tidak punya kuasa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di zaman modern, arus sekularisme, kenikmatan dunia sangat mempengaruhi nilai-nilai spiritual. Banyak orang Kristen tidak lagi takut kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, tetapi lebih takut pada kehilangan jabatan, kedudukan, pamor, tata dan harta, kejahatan, kezaliman, kefasikan, ketidakjujuran disembunyikan, keadilan dan kebenaran dikorbankan. Firman Tuhan Allah mengingatkan kepada kita selaku keluarga Kristen untuk jangan takut pada ancaman kuasa dunia yang dapat membunuh, merampas, memeras, memangkas hak hidup, dan membunuh karakter, menjatuhkan serta membelenggu kebebasan untuk mendapatkan hidup yang layak. Melainkan takutilah akan Tuhan Allah dan hiduplah dalam perintah-perintahnya. Juga selaku keluarga Kristen, marilah kita suman bahwa di era modern
Gaya hidup orang Kristen sangat dirasuki oleh gaya hidup instan. Suka berselancar di dunia maya daripada dunia nyata, sehingga cenderung mengalami stres, depresi, dan rentan terhadap sakit jiwa. Kiranya perenungan firman hari ini memberi pencerahan untuk tidak takut menghadapi ancaman dunia, melainkan menyerukan hidup takut akan Tuhan Allah yang memiliki kuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami renungkan terus menguatkan kami. Kami tak mau hidup takut akan Tuhan. Kami tetap terus bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di tengah berbagai tantangan hidup kami percaya Engkau Allah menyertai. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga BIM saat ini. Dalam aktivitas di hari ini, Tuhan tuntun sertai dimanapun kami berada. Berkati mereka yang sakit, mereka yang bergumul, karuniakan kelegaan. Dan biarlah kiranya syukur kami naikkan kepadamu. Bagi mereka yang boleh menikmati usia kelahiran, pernikahan yang baru, Engkau berkati, kuduskan sukacita iman menjadi persembahan yang agung bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh rancangan hidup kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah dan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-Mu di tengah dunia ini. Kiranya kami terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Secara khusus gereja Masih Injil Minasa, Jemaat Demi Maranatha Paselatan. Terima kasih Bapa, diberkati pelayanan tim multimedia Jemaat Demi Maranatha Paselatan. Berpujilah Engkau di doa kami, syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paselatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.